pergerakan indeks harga saham gabungan pagi hari ini tampak mampu dibuka di zona hijau ya. Tapi sebetulnya kalau kita lihat mungkin dalam skala di sepanjang pekan ini pergerakan IHSG memang cenderung sideways begitu. Karena tampaknya sentimennya juga masih kurang nendang ya. Tapi mungkin bisa digambarkan seperti apa Mas Revo dan juga proyeksinya untuk perdagangan hari ini? Ya memang betul pergerakan dari IHSG ini belum ada pergerakan yang cukup signifikan, jadi sometimes di zona merah, sometimes di zona hijau. Begitupun kemarin kita perhatikan mostly sebenarnya di zona merah, terus di akhir ada penguatan sedikit 0,02%. Tapi secara umum pergerakannya masih di range 7250 atau 7260 sampai ke 7300-an. Jadi pergerakannya masih di situ-situ saja ya gitu ya, masih di bawah level psikologis 7400, jadi belum bisa menembus angka tersebut. Kalau kita perhatikan memang sentimennya belum ada yang cukup signifikan juga, baik dari domestik maupun dari luar negeri, gitu, dari eksternal. Tapi secara umum kalau kita perhatikan dari dalam negeri, itu sentimen yang memang cukup mix juga. Jadi ada yang memang cukup positif. Kita perhatikan seperti PMI manufaktur nampaknya juga masih akan cukup ekspansi gitu di 52 kurang lebih, tapi itu nanti ya. Kemudian yang negatif juga masih ada karena kita juga mengalami namanya twin deficit, ya, baik itu defisit dari transaksi berjalan maupun budget fiskal kita. Jadi itu yang membuat juga ada tekanan. Kemudian kalau kita lihat dari sisi inflasi juga saat ini kita masih menunggu inflasi di Indonesia sendiri. Kemudian untuk PCE Amerika Serikat juga kita masih menunggu apakah memang terjadi kenaikan menjauhi dari target Fed 2% atau tidak. Jadi semua masih belum ada sentimen yang benar-benar kuat dan so far juga investor nampaknya juga masih melakukan wait and see. Oke, baik. Anda katakan begitu ya, tidak ada sentimen yang begitu kuat sebetulnya di perjalanan indeks harga saham gabungan. Tapi Anda kita amati juga pada pagi hari ini indeks kita mampu menyentuh level 7.300 kembali. Apakah ini hanya technical rebound saja yang mana juga nanti akan bisa saja untuk di sesi kedua nanti juga akan ambles lagi di zona merah, atau Anda melihatnya seperti apa perjalanan indeks harga saham kita di hari ini? Ya, untuk saat ini nampaknya juga masih cukup konsolidasi saja, jadi relatively sideways saja. Belum ada sentimen yang cukup menarik. Kemudian juga potensi hijau ya, kalau misalkan inflasi kita ternyata masih cukup terkendali ya hijau. Tapi ketika memang ternyata let's say PCE-nya Amerika Serikat ternyata tiba-tiba melonjak di atas ekspektasi atau bahkan di atas dari previous inflation sebelumnya, ya itu jadinya suku bunga makin lama lagi untuk bisa dipangkas, otomatis juga nanti berdampak kepada pasar keuangan domestik, ya salah satunya ISG dan juga sebenarnya risk aset di negara lainnya juga. Jadi berpotensi mengalami depresiasi. Jadi itu yang membuat juga ISG saat ini juga belum ada pergerakan yang benar-benar cukup signifikan. Oke, nah di tengah tadi pergerakan indeks harga saham gabungan yang masih belum bergerak signifikan seperti yang Anda sampaikan begitu, tapi mungkin sektor apa yang mungkin pergerakannya masih akan lebih menarik ya untuk dicermati di tengah sentimen yang ada saat ini? Ya, yang cukup menarik belakangan ini tentu masih perbankan masih cukup menarik karena kita tahu secara market cap ya secara umum dan juga index point untuk perbankan kita itu cukup besar, index pointnya juga cukup besar, dan kita tahu untuk IHSG perbankan itu merupakan backbone dari IHSG, jadi perbankan kita naik biasanya juga diikuti dengan IHSG mengalami apresiasi, begitupun sebaliknya. Kemudian untuk itu perbankan untuk yang first liner, untuk yang second liner juga bisa dicermati karena saat ini juga yang perbankan second liner juga belum begitu naikin cukup signifikan, tidak sebesar yang first liner yang big four itu. Jadi kita bisa perhatikan untuk saham-saham perbankan yang memang dia masih market cap-nya di bawah yang first liner dan juga PBV-nya masih cukup oke, PR-nya juga masih cukup oke, harga sahamnya juga belum setinggi yang first liner, itu bisa kita perhatikan untuk kita masuk ke sana. Oke, baik. Kalau kita lihat begitu ya, untuk Big Four perbankan di hari ini hanya BBCA saja yang mengalami penguatan. Apakah memang hal ini sebetulnya balik lagi hanya technical rebound saja, Mas Revo? Ya, sejauh ini memang saya perhatikan, ya betul, jadi nampaknya masih technical rebound saja, jadi belum ada benar-benar yang cukup signifikan. Jadi kalaupun hijau ya itu sebenarnya hanya konsolidasi saja, jadi ya sometimes hijau, sometimes dia netral saja, sometimes dia merah gitu ya. Jadi kalau merah ya so far dengan kondisi saat ini yaitu memang simply karena memang aksi profit taking saja karena kenaikannya sudah cukup tinggi. Kemudian sentimen yang membuat dia mengalami ada di zona hijau ya karena kita tahu fundamental mereka masih cukup baik. Kemudian industri perbankan kita di Indonesia sendiri masih cukup solid. Itu yang membuat juga masih ada harapan ke depan untuk potensial upside targetnya. Oke, nah kemarin sempat kita berdiskusi juga Mas Revo begitu kan, dan kemarin Mas Revo juga menyebutkan bahwa mungkin untuk level harga di sektor perbankan khususnya big cap saat ini juga mungkin masih cukup tinggi ya, jadi bisa menunggu beberapa waktu lagi begitu sebelum mungkin aksi buy on weakness bisa dilakukan. Nah tapi melihat level harga yang ada saat ini utamanya setelah perdagangan di pekan ini ya cukup sideways seperti apa?
Ya, saat ini juga menurut saya pribadi sebenarnya masih belum begitu rendah ya untuk saham yang first liner ini. Net foreign pun masih ini juga sometimes dia keluar, sometimes dia masuk ya. Jadi ini juga nampaknya bukan hanya investor domestik yang melakukan wait and see, tapi investor luar negeri juga masih menunggu kondisi-kondisi yang kedepannya akan seperti apa. Juga salah satunya contoh ada, kita tahu dekat-dekat ini kan ada pemilu, nah ini juga momen-momen yang ditunggu juga pelaku pasar ini seperti apa nih hasilnya nanti, apakah mungkin ada kericuan atau tidak dan lain sebagainya. Kalau kondisinya relatif aman, stabil, ya nampaknya juga net foreign buy akan terjadi deras ke kita. Tapi kalau terjadi ada kericuhan atau mungkin polarisasi yang cukup signifikan, nah itu yang juga nampaknya investor asing juga akan sedikit ragu untuk masuk ke kita. Jadi saat ini untuk harga-harga di saham di perbankan kita nampaknya menurut aku pribadi belum begitu rendah ya untuk kita melakukan chip in. Oke.